Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 di sini akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Tania Rizkita dan ada rekan saya bernama Ferdian Maulidin, Izzuddin Ali, Radisha Maila, serta Rizky Ganuar. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya, yaitu mengenai OLTP, Online Transaction Processing, dan OLAP, yaitu Online Analytical Processing. Untuk yang pertama akan menjelaskan mengenai OLTP. OLTP adalah singkatan dari Online Transaction Processing, yaitu jenis sistem yang digunakan untuk memproses transaksi secara langsung atau real time dalam jumlah yang besar. Transaksi dalam konteks ini mencakup operasi-operasi dasar dalam basis data, yaitu seperti insert, yaitu menambahkan data, update, memperbarui data, dan delete, menghapus data. Selanjutnya untuk karakteristik OLTP, yang pertama yaitu transaksinya singkat. Setiap transaksi bersifat sederhana, itu hanya mencakup sejumlah kecil data. Untuk karakteristik yang kedua yaitu kinerja tinggi, yang itu didesain untuk waktu respon yang sangat cepat. Selanjutnya banyak pengguna. Mendukung penggunaan simultan oleh banyak user. Untuk karakteristik selanjutnya ada data terstruktur, menggunakan basis data relasional yang ternormalisasi. Selanjutnya ada konsistensi data tinggi, yaitu menggunakan prinsip ACID untuk menjamin integritas data. Selanjutnya ada operasi CRUD dominan, yaitu insert, update, delete, dan read mendominasi aktivitas. Untuk selanjutnya ada contoh implementasi OLTP. Di sini saya membuat 3 contoh. Yang pertama yaitu sistem ATM. Setiap kali pengguna melakukan tarik tunai atau cek saldo atau transfer, sistem OLTP memproses transaksi secara real time atau langsung, yaitu memperbaharui saldo akun dan mencatat transaksi ke dalam database dengan cepat dan akurat. Untuk contoh yang kedua yaitu aplikasi e-commerce, yaitu saat pelanggan menambah produk ke keranjang, melakukan checkout dan membayar. Semua aktivitas ini dikelola oleh sistem dan OLTP untuk memastikan stok barang diperbarui, pembayaran dikonfirmasi, dan transaksi tercatat. Selanjutnya, contoh yang ketiga yaitu sistem informasi akademik. Saat mahasiswa mendaftar mata kuliah atau KRS atau staf menginput nilai, sistem OLTP mencatat aktivitas tersebut ke database untuk memastikan data akademik mutakhir. Selanjutnya ada keuntungan dan kelemahan OLTP. Untuk keuntungan yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi operasional harian. Yang kedua yaitu menyediakan data yang up to date secara real time. Yang ketiga yaitu respon cepat terhadap transaksi. Yang terakhir yaitu menjamin akurasi dan keandalan data melalui transaksi atomik. Selanjutnya ada kelemahan dari OLTP, yaitu tidak cocok untuk analisis data historis, sulit melakukan query kompleks atau agregasi data besar. Lalu yang terakhir ada fokus pada operasi operasional bukan analitik. Lalu di sini ada contoh tools OLTP yang sering digunakan, yaitu ada Oracle Database, MySQL, Microsoft SQL Server, PostgreSQL, dan MongoDB. Materi selanjutnya yaitu OLAP atau Online Analytical Processing. OLAP adalah sistem pemrosesan data yang ditunjukkan untuk analisis multidimensi dan pengambilan keputusan strategis. Sistem ini digunakan untuk membaca, menganalisis, dan mengevaluasi data dalam skala besar. Biasanya data historis yang diambil dari sistem OLTP dan disimpan dalam data warehouse. Lalu karakteristik OLAP. Untuk karakteristik yang pertama ada analitikas dan agregasi data, yaitu fokus pada analisis agregasi data dari berbagai sudut. Selanjutnya query kompleks, mendukung query yang rumit dan berskala besar. Terus waktu respon lebih lambat dibanding OLTP, namun masih dapat dioptimalkan. Selanjutnya multidimensional, data disajikan dalam bentuk kubus atau data cube yang dengan dimensi seperti waktu, lokasi, produk, dan lain-lain. Data terpusat biasanya berasal dari banyak sumber yang disimpan ke dalam data warehouse. Denormalisasi data untuk mengoptimalkan performa. Lalu di sini ada contoh implementasi OLAP. Saya membuat 3 contoh. Yang pertama ada laporan keuangan tahunan, yaitu perusahaan menggabungkan data keuangan dari berbagai cabang
untuk menghasilkan laporan tahunan yang mencakup pendapatan, pengeluaran, profitabilitas berdasarkan wilayah dan waktu. Untuk contoh yang kedua ada analisis penjualan berdasarkan produk, wilayah, dan waktu. Manajer penjualan dapat mengevaluasi performa penjualan dari berbagai kategori produk di setiap wilayah dan membandingkan kinerja antar bulan atau tahun. Untuk contoh yang terakhir yaitu monitoring tren kesehatan masyarakat. Data rumah sakit, klinik, dan laboratorium dikumpulkan untuk menganalisis penyebaran penyakit, efektivitas vaksinasi, atau deteksi wabah secara geografis dan temporal. Selanjutnya ada keuntungan dan kelemahan OLAP. Untuk keuntungan yang pertama, OLAP mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan strategis, juga menyediakan wawasan dari data historis dan tren jangka panjang. Selanjutnya ada analisis data kompleks dari berbagai dimensi secara fleksibel. Lalu untuk kelemahannya yaitu OLAP tidak cocok untuk transaksi harian, juga memerlukan infrastruktur yang lebih kompleks. OLAP juga waktu query-nya bisa lama jika tidak dioptimasi dengan baik. Selanjutnya untuk jenis-jenis OLAP yaitu ada MOLAP, multidimensional OLAP menggunakan struktur penyimpanan multidimensi. Lalu yang kedua ada ROLAP, relational OLAP menggunakan basis data relasional. Yang ketiga ada HOLAP, hybrid OLAP yaitu kombinasi dari MOLAP dan ROLAP. Selanjutnya untuk contoh tools OLAP yang sering digunakan yaitu ada Microsoft SQL Server Analysis Service atau SSAS. Selanjutnya ada Oracle OLAP, lalu ada IBM Cognos, lalu ada SAP Business Object dan Tableau, dan yang terakhir ada Power BI. Jadi untuk kesimpulannya, OLTP dan OLAP merupakan dua jenis sistem pemrosesan data yang memiliki fungsi dan tujuan yang berbeda namun saling melengkapi. OLTP digunakan untuk aktivitas operasional harian yang memerlukan kecepatan dan keakurasian tinggi, sedangkan OLAP digunakan untuk analisis data dan mendukung pengambilan keputusan strategis berbasis data historis. Pemahaman tentang keduanya penting dalam merancang arsitektur sistem informasi yang efisien dan optimal bagi kebutuhan organisasi. Mungkin hanya sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Ferdian Maulidin. Oke, perkenalkan nama saya Ferdian Maulidin. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Tania Rizkita teman saya. Nah, jadi di sini saya ingin menjelaskan mengenal proses ETL atau kepanjangannya itu extraction, transformation, dan loading. Nah, lanjut ke slide berikutnya yaitu apa sih ETL? Nah, jadi ETL itu di sini proses extract, transform, dan loading. Jadi ini tuh mengintegrasikan data dari berbagai sumber. Nah, jadi ETL itu kan macam-macam, dia ada 3 macam, yaitu kan pertama itu extraction, yaitu mengambil data dari sumber. Terus kedua juga transformation, nah yaitu membersihkan dan mengubah data. Terus yang ketiga juga ada loading, yaitu memasukkan data ke data warehouse. Nah, tujuan ETL ini simple sebenarnya. Tujuan ETL ini menyediakan data yang bersih, konsisten, dan siap dianalisis. Nah, lanjut ke slide berikutnya. Di sini dijelaskan lebih detail apa itu extraction atau ekstraksi dalam bahasa Indonesianya. Nah, jadi di tahapan pertama ada dua tujuan. Nah, yang pertama itu ada dua opsi, ada 2 cabang lagi. Yang pertama itu kumpulkan dari berbagai sumber. Jadi tugasnya extraction ini dia datanya mengambil dari database, file, cold, atau kayak SQL Server atau file CSV dari Excel juga bisa. Nah, masalah apa yang sering dihadapi sama ekstraksi ini? Nah, ekstraksi ini sering banget ngehadapin masalah format data yang berbeda dan kualitas data yang buruk. Jadi nggak semua data itu formatnya dalam satu format, terus kualitas datanya juga nggak selalu baik. Nah, tahap ekstraksi ini juga mengumpulkan data, ini tuh melibatkan berbagai sumber. Tantangannya itu tadi format dan kualitas data. Nah, di slide selanjutnya ini menjelaskan contoh dari extraction itu apa sih. Nah, jadi di bagian sini database SQL Server itu terdapat 3 macam, yaitu laptop, mouse, dan keyboard. Nah, ini datanya nggak berurutan, juga nggak satu niche ya, satu topik gitu. Nah, di sini juga dijelasin bahwa data diekstraksi itu dari tabel penjualan SQL Server
SQL query memilih kolom yang relevan. Nah, contoh query adalah select ID, tanggal, produk, jumlah prom, penjualan where, tanggal 2024, bulan 1, tanggal 1. Nah, oke. Di slide berikutnya yaitu tahapan 2 dijelasin lebih detail atau lebih dalam tentang transformation atau bahasa Indonesianya itu transformasi. Nah, di bagian sini terdapat 3 opsi atau 3 cabang. Nah, yang pertama itu membersihkan data, kedua mengubah data, dan ketiga memvalidasi data. Nah, di bagian sini membersihkan data ini itu tuh menghilangkan kesalahan dan ketidakakuratan dalam data tersebut. Nah, kemudian yang kedua itu mengubah data. Nah, mengubah data ini menyesuaikan format atau struktur dari data tersebut. Kemudian memvalidasi data yaitu memastikan data sesuai standar dari data tersebut atau enggak. Nah, tadi sebelumnya di slide awal sudah dijelaskan transformasi, namun hanya basicnya. Tapi di slide kali ini aku bakalan ngedalemin. Jadi definisi transformation itu ialah membersihkan atau mengubah atau memvalidasi data. Contohnya konversi format tanggal, standarisasi nama produk, dan penghapusan duplikat. Nah, ini tuh memastikan konsistensi dan kualitas dari data yang sedang kita analisis atau sedang kita olah. Nah, di slide sebelumnya kita udah aku udah kasih contoh apa itu contoh dari ekstraksi. Nah, kemudian di slide kali ini ada juga contoh transformasi standarisasi nama produk. Nah, data awalnya itu masih berantakan, masih acak-acakan, belum satu topik ya datanya ya. Jadi data awalnya itu laptop, terus kedua juga laptop Axio, dan ketiga itu notebook. Nah, jadi setelah ditransformasi, setelah kita ubah, nah jadi data transformasi tersebut cuman laptop aja, karena kan ketiga kategori yang di data awal tadi itu masuknya ke kategori laptop. Nah, nama produk dari sumber berbeda distandarisasi atau disatukan lah istilahnya menjadi laptop gitu kan. Dari yang awal itu ada laptop, laptop Axio, dan notebook diubah menjadi laptop. Ini menggunakan lookup table dan regular expression. Oke, kita lanjut. Di tahapan berikutnya atau di slide kali ini itu tuh menjelaskan secara detail apa sih loading atau bahasa Indonesianya itu pemuatan. Jadi loading ini terdapat 3 opsi juga, 3 opsi yang bercabang. Yang pertama itu ada full load, terus incremental load, dan integritas data. Jadi full load ini yaitu memuat semua data. Jadi banyak tuh data jadi dimuat sama si loading ini. Terus incremental load. Nah, incremental load ini ia hanya memuat perubahan data. Terus yang ketiga ada integritas data. Di sini memastikan data itu tuh tetap akurat dan lengkap. Nah, jadi pemuatan di sini ialah tahap terakhir. Jadi kan tadi tahap pertama itu ekstraksi, terus ya ekstraksi maaf. Nah, yang kedua itu ada transformasi, dan yang ketiga itu pemuatan atau bahasa Inggrisnya itu loading. Nah, data yang ditransformasi dimuat ke data warehouse. Nah, jadi di sini kita harus pilih strategi pemuatan yang tepat, dan baik juga full load atau incremental load. Nah, integritas data juga harus terjaga selama proses loading atau pemuatan ini. Nah, jadi kesimpulannya, entraksi ini atau ETL lah, entraksi, transformasi, dan loading. Nah, jadi ini tuh kesimpulannya itu dibagi menjadi 4 bagian. Nah, yaitu pondasi data warehousing. Nah, ETL ini penting untuk mengelola data. Ini memastikan data emang siap dianalisis atau tidak. Nah, kemudian data ini berkualitas. Jadi data ini bisa gak menjamin kebersihan atau konsistensi data, penting untuk analisis yang akurat. Terus kemudian pengambilan keputusan. Di sini membantu organisasi membuat keputusan berbasis data atau enggak, meningkatkan efisiensi dan strategi dari data tersebut atau enggak. Nah, jadi ETL itu ialah fondasi data warehousing yang krusial. Nah, ini tuh memastikan data itu berkualitas dan siap dianalisis. Proses ini membantu organisasi mengambil keputusan berbasis data yang lebih baik. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Izzuddin Ali. Perkenalkan, nama saya Izzuddin Ali. Di sini saya akan melanjutkan dari materi teman saya yaitu Ferdian Maulidin. Di sini saya akan membahas data warehouse. Apa itu data warehouse? Definisi dari Bilmon Bapak Data Warehouse. Data warehouse adalah kumpulan data yang berorientasi subjek. Data warehouse adalah kumpulan data yang berorientasi subjek.
terintegrasi, bersifat waktu, dan tidak berubah, yang digunakan untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Ciri-ciri data warehouse. Yang pertama ada subject oriented, berorientasi subjek, fokus pada area utama bisnis, misalnya penjualan, pelanggan, produk, bukan pada proses. Yang kedua ada integrated, atau terintegrasi, menggabungkan data dari berbagai sumber dan mengharmonisasikannya, misalnya format tanggal, kode produk, dan lain-lain. Yang ketiga ada time variant, atau berbasis waktu, menyimpan data histori dalam jangka waktu panjang, tahun-tahun sebelumnya untuk analisis tren. Yang keempat yaitu ada non-volatile, atau tidak berubah, data tidak diubah atau dihapus setelah dimasukkan ke warehouse. Ini mendukung akurasi historis. Komponen data warehouse. Yang pertama, data source, sumber data dari berbagai sistem, CRM, ERP, file log, database transaksi. Yang kedua ada ETL, atau extract, transform, dan load. Extract mengambil data dari berbagai sumber. Transform membersihkan, menyatukan, dan memformat data. Load memasukkan data ke dalam data warehouse. Yang ketiga ada data warehouse storage, tempat penyimpanan data terpusat. Yang keempat ada metadata, informasi tentang data, misalnya asal-usul, arti, format. Yang kelima ada OLAP tools, digunakan untuk menganalisis data, laporan, dashboard, drill down, pivot, dan lain-lain. Jenis data warehouse. Yang pertama ada Enterprise Data Warehouse atau EDW, menyimpan seluruh data organisasi untuk berbagai divisi. Yang kedua ada Data Mart, subset dari EDW difokuskan pada satu departemen, misalnya keuangan atau pemasaran. Yang ketiga ada Operational Data Store atau ODS, digunakan untuk laporan operasional harian mendekati real time. Arsitektur data warehouse. Yang pertama ada single tier, langsung ke analisis. Yang kedua ada two-tier, memisahkan data warehouse dan tools analitik. Yang ketiga ada three-tier. Tier 1 database, tier 2 server OLAP, tier 3 tools front-end, visualisasi, dan analitik. Manfaat data warehouse. Yang pertama ada meningkatkan kecepatan dan efisiensi analisis data. Yang kedua ada memberikan wawasan historis untuk perencanaan strategis. Yang ketiga ada mendukung BI atau Business Intelligence dan AI, Artificial Intelligence. Yang keempat ada memudahkan pengambilan keputusan berbasis data. Di sini ada alat-alat data warehouse. Beberapa platform populer untuk data warehousing. Yang pertama ada tradisional, yang berisikan Oracle, IBM DB2, Microsoft SQL Server, dan Teradata. Yang kedua ada cloud base, ada Amazon Redshift, ada Google BigQuery, Snowflake, Azure Synapse. Yang ketiga ada ETL tools, ada Apache Nivi, Talent, Informatica. Yang keempat ada BTools, Power BI, Table, Looker, and Click. Tantangan dalam implementasi. Yang pertama ada kompleksitas integritas data dari banyak sistem. Yang kedua ada biaya pembangunan dan pemeliharaan. Yang ketiga ada konsistensi dan kualitas data. Yang keempat ada performa query terhadap volume data besar. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Radisha Nelia. Halo, di sini saya Radisha. Saya akan melanjutkan materi yang telah teman saya sebelumnya jelaskan. Di sini kita akan membahas mengenai materi data mart. Kita mulai dari slide pertama mengenai pengertian dari data mart sendiri. Nah, data mart itu apa sih? Data mart adalah bagian dari data warehouse yang difokuskan pada suatu area bisnis tertentu. Nah, misalnya ada bagian pemasaran, bagian keuangan, dan bagian penjualan. Nah, data mart sendiri berisi data yang spesifik dan relevan untuk kebutuhan departemen tertentu. Digunakan untuk mempercepat akses dan analisis data oleh pengguna akhir, end user, memiliki ukuran yang lebih kecil dan lebih ringan dibandingkan data warehouse, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat dalam lingkup yang terbatas. Selanjutnya kita masuk pada
Slide selanjutnya mengenai karakteristik dari data mart itu sendiri. Nah, data mart fokus spesifik. Data mart hanya menyimpan data yang relevan untuk satu fungsi bisnis atau departemen tertentu, seperti penjualan, pemasaran, atau keuangan. Dan ukurannya pun lebih kecil karena cakupannya terbatas. Ukuran data mart jauh lebih kecil dibanding data warehouse. Akses lebih cepat. Query dan analisis data lebih cepat karena volume datanya terbatas. Lalu selanjutnya bisa independen atau dependen yang nantinya akan disinggung pada bagian jenis data mart itu sendiri. Nah, dependent data mart, data diambil dari Enterprise Data Warehouse atau IDW. Selanjutnya ada independent data mart, yaitu data langsung dari sumber operasional atau tanpa melalui data warehouse. Di sini juga ada digunakan oleh pengguna akhir seperti yang sudah sebelumnya disinggung atau end user, seperti analis data, manajer departemen, atau tim strategi. Terus apa sih perbedaan dari data warehouse dan data mart itu sendiri? Telah diperlihatkan tabel di sini ada beberapa aspek yang diperhitungkan. Yang pertama ada cakupan, ukuran, fokus, kecepatan akses, sumber data, pengguna, dan biaya implementasi. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, cakupan untuk data mart itu sendiri hanya sedikit atau per satu departemen saja. Berbeda dengan warehouse yang bisa cakupannya seluruh organisasi. Tentu saja ukurannya lebih kecil daripada warehouse. Dan fokusnya pun lebih spesifik dan terarah daripada warehouse yang cakupannya lebih umum dan menyeluruh. Kecepatan aksesnya pun cenderung lebih cepat karena datanya terbatas, berbeda dengan warehouse yang menampung data lebih banyak, hingga kecepatan aksesnya pun cenderung lebih lama. Selanjutnya ada sumber data. Data mart itu sendiri bisa dari data warehouse atau langsung dari sistem. Nah, sedangkan data warehouse berasal dari banyak sekali sistem. Nah, untuk penggunanya itu sendiri, data mart bisa yang saya sebutkan tadi ada manajer, analis, pengguna akhir per departemennya. Sedangkan data warehouse itu biasanya lebih besar cakupannya. Ada dari IT, data analis, yang tingkat organisasi. Tentu saja biaya implementasinya pun untuk data mart lebih murah ya, karena penggunaannya pun tidak sebanyak data warehouse. Selanjutnya kita masuk pada jenis-jenis data mart. Seperti yang saya singgung tadi soal dependent dan independent, data mart sendiri memiliki 3 jenis data. Yang pertama ada dependent data mart, independent data mart, dan hybrid data mart. Tentang dependent data mart, itu dibuat langsung dari data warehouse utama. Data yang tersedia sudah terkonsolidasi dan dibersihkan dari berbagai sumber. Nah, itu cocok untuk organisasi yang sudah memiliki arsitektur data warehouse yang kuat. Selanjutnya ada independent data mart, berdiri sendiri dan tidak tergantung pada data warehouse utama, mengambil data langsung dari berbagai sumber operasional dan biasanya digunakan saat tidak ada warehouse atau untuk proyek yang spesifik dan cepat. Selanjutnya ada hybrid data mart. Hybrid ini menggabungkan pendekatan dependent dan independent. Nah, bisa mengambil data dari warehouse dan juga sumber operasional langsung. Karena ini juga memberikan fleksibilitas dalam pengambilan data. Untuk lebih memahami bagaimana penerapan data mart ini dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa lihat contoh studi kasusnya. Di sini ada perusahaan retail, Arman Retail, memiliki berbagai data penjualan, pelanggan, produk, dan promosi yang tersimpan dalam data warehouse pusat. Nah, di sini Departemen Pemasaran ingin menganalisis efektivitas promosi dan tren pembelian tanpa mengakses seluruh data yang ada dalam warehouse tersebut. Solusinya, dibuatkanlah sebuah data mart pemasaran yang hanya berisikan data penjualan, pelanggan, produk, waktu transaksi, dan promosi. Nah, manfaatnya dengan dibuatkan data mart ini, pemasaran dapat mengakses data lebih cepat, membuat laporan kampanye secara mandiri, mengambil keputusan berbasis data dengan lebih efisien. Selanjutnya kita masuk ke arsitektur data mart. Nah, di sini kita bisa lihat dari diagram arsitekturnya, mulai nyatu dari sumber data, transformasi ke data warehouse, data mart,
terus ke pengguna akhir. Ini di yang pertama ada transform cleansing process. Data dari berbagai sistem operasional diproses untuk dibersihkan dan disesuaikan formatnya agar konsisten. Lalu selanjutnya yang kedua ada data warehouse. Semua data yang telah dibersihkan tadi disimpan di dalam data warehouse. Selanjutnya masuk ke data mart. Nah, dari data warehouse, data yang relevan diambil dan disimpan dalam data mart sesuai kebutuhan masing-masing departemen tadi. Lalu ada ke pengguna akhir atau outputnya. Nah, data mart digunakan untuk berbagai keperluan kayak web embedded application, static reporting, dan dashboard analytic. Lalu dari sini juga kita bisa masuk ke metadata, digunakan untuk menjelaskan struktur, definisi, dan informasi mengenai data dalam sistem, sehingga memudahkan pengguna dalam mengakses dan memahami data. Selanjutnya kita masuk ke proses implementasi dari data mart itu sendiri. Langkah pertama ialah designing atau perancangan. Di sini kita menentukan kebutuhan data berdasarkan pengguna. Lalu kita juga menentukan sumber data dan struktur data mart yang akan dibangun. Selanjutnya kita masuk ke langkah yang kedua atau construction atau konstruksi. Di sini pembangunan data mart secara teknis, di mana kita juga menyiapkan storage, skema, dan tools ETL atau extract, transform, load. Selanjutnya kita masuk pada populating atau pengisian data. Nah, di sini kita mengisi data mart dengan data dari sumber yang telah ditentukan, baik itu dari data warehouse ataupun dari sistem operasional yang lain. Selanjutnya kita masuk ke accessing atau akses data. Menyediakan cara bagi pengguna untuk mengakses data seperti melalui dashboard BL, laporan analitik, ataupun query SQL. Lalu yang terakhir ada managing atau manajemen, di mana di sini menjaga performa, keamanan, dan pemeliharaan data mart agar tetap efektif digunakan oleh pengguna. Lalu yang terakhir ada kesimpulan dan manfaat. Nah, kesimpulannya data mart ini adalah subset dari data warehouse yang fokus pada satu area bisnis, memberikan solusi cepat, efisien, dan hemat biaya untuk kebutuhan analisis departemen tertentu, memudahkan pengambilan keputusan berbasis data pada level operasional. Lantas, manfaat utamanya apa aja sih? Yang pertama itu akses data lebih cepat karena data lebih sedikit dan fokus. Analisis lebih relevan karena hanya mencakup data departemen tertentu. Biaya pun jadi lebih hemat dibandingkan implementasi penuh data warehouse. Lalu ada meningkatkan kolaborasi antar tim melalui akses data yang terfokus. Lalu yang terakhir ada mendukung keputusan bisnis berbasis data yang lebih tepat dan cepat. Sepertinya hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, Rizky Januar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ganwar. Izinkan saya melanjutkan setelah teman saya, Ara. Pertama, apa itu data lake? Data lake adalah tempat penyimpanan data dalam jumlah besar dan berbagai jenis data, terstruktur, semi-struktur, dan tidak terstruktur dalam bentuk mentah. Yang dapat disimpan yaitu data tabel, CSV, SQL, log file, server log, IoT, file media, gambar, video, audio, atau dokumen, PDF, JSON, dan XML. Selanjutnya ciri-ciri data lake yaitu pertama skalabilitas besar, yaitu dapat menyimpan file dengan ukuran besar. Kedua fleksibel, bisa menyimpan segala jenis data. Tiga data mentah, data yang dimasukkan belum diproses atau belum dibersihkan. Dan yang terakhir low cost, efisiensi untuk menyimpan data besar. Selanjutnya ada tujuan data lake. Pertama untuk menyimpan semua jenis data, skalabilitas tinggi untuk big data, mendukung machine learning dan AI, analisis data historis dan real time, sumber utama data untuk data warehouse dan BI tools. Selanjutnya, contoh penggunaan data lake. Pertama untuk e-commerce, menyimpan klik pengguna, riwayat pencarian, dan data transaksi mentah. Data ini nanti bisa diproses untuk analisis perilaku konsumen dan rekomendasi produk. Untuk kesehatan, menyimpan rekam medis, hasil lab, citra MRI, dan data sensor pasien. Digunakan untuk machine learning diagnosis atau pemantauan kesehatan. Untuk otomotif atau IoT, data dari sensor mobil, kecepatan, suhu, dan lokasi disimpan di data lake, digunakan untuk prediksi kerusakan mesin.
Selanjutnya cara kerja data lake, pertama datanya dikumpulkan dulu melalui sumber-sumber seperti database, API, aplikasi, sensor IoT, atau app file log. Lalu kita simpan, dan semua data yang disimpan berbentuk mentah, format tidak perlu diubah, disimpan di media cloud seperti S3, Azure, atau HDFS. Selanjutnya, pemrosesan data. Data diproses menggunakan batch atau streaming, bisa dibersihkan, diformat ulang sehingga siap dianalisis. Lalu datanya dianalisis menggunakan SQL Engine, BI tools, atau machine learning. Selanjutnya, data tersebut digunakan oleh data scientist, business analyst, aplikasi BI, sistem rekomendasi, atau AI. Alur singkatnya yaitu pertama ingest, yaitu pengambilan, store, penyimpanan, diproses, analyze atau analisis, dan dikonsum atau digunakan. Selanjutnya, jenis-jenis data lake. Pertama, ada data lake, yaitu menyimpan data mentah tanpa diproses, cocok untuk data scientist dan eksplorasi awal. Yang kedua, proses data lake, sudah melalui ETL ringan, digunakan oleh analisis bisnis. Yang ketiga, cloud native data lake, berbasis cloud sepenuhnya, menggunakan S3, Azure DL, atau GCS. Skalabilitas tinggi, biaya juga efisien. Yang keempat, enterprise data lake, digunakan oleh seluruh organisasi, tersentralisasi, dan diatur oleh governance dan keamanan ketat. Contoh teknologi data lake itu pertama AWS S3 dari Amazon, Azure Data Lake Storage, Google Cloud Storage, dan Hadoop HDFS. Mungkin segitu saja yang dapat kami dari kelompok 3 sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.